Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi belum memutuskan waktu pembacaan putusan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka sejak sidang pemeriksaan terakhir digelar pada 23 Mei pekan lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Marcelina, apa alasan dari MK yang belum kunjung membacakan putusan uji materi sistem pemilu? Salah satu alasan yang tadi disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi adalah karena saat ini Majelis Hakim belum kunjung menggelar adanya RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim. Saat ini proses yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi meskipun sidang sudah selesai di tanggal 23 Mei kemarin untuk pendalaman atau mendengarkan keterangan, tapi saat ini MK masih menunggu pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keputusan, maksud kami menyampaikan kesimpulan mereka setelah mengikuti tahapan demi tahapan persidangan. Dan masa tenggang atau waktu untuk mengumpulkan kesimpulan dari pihak terkait adalah tanggal 31 Mei 2023 atau tepatnya adalah 2 hari mendatang. Barulah setelah dikumpulkan kesimpulan dari pihak-pihak terkait ini, nantinya Majelis Hakim, 9 Hakim Konstitusi akan melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk membuat pertimbangan-pertimbangan sampai nanti melakukan pengambilan keputusan yang juga sebelum dirumuskan secara menetap itu akan didahului dengan adanya proses drafting. Setelah proses drafting ini kemudian keputusan final, barulah Hakim Konstitusi dapat menentukan tanggal persis kapan pembacaan putusan akan digelar. Sehingga tadi sebetulnya kami juga belum mendapatkan kepastian dan serta juga komitmen dari Mahkamah Konstitusi kapan sidang pembacaan putusan ini akan digelar. Karena kalau kita melihat dari tanggal 23 saja ini sudah berjalan hampir 1 pekan, kemudian juga tahapan pemilu juga sudah berlangsung, terlebih adalah tahapan yang kemarin dilaksanakan adalah pendaftaran bakal calon legislatif. Sehingga kalau kita melihat bagaimana perbincangan ataupun desakan dari publik soal pembacaan putusan ini sangat dinantikan untuk memberikan kepastian bagi partai-partai politik. Dan sebagai informasi bahwa untuk sikap dari partai politik yang juga menjadi pihak terkait dalam perkara ini, 8 dari 9 partai politik di parlemen tetap mendukung penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Sementara hanya 1 parpol parlemen yakni PDI Perjuangan yang melakukan gugatan terkait dengan sistem pemilu ini yang menginginkan agar sistem dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Terkait dengan proses yang saat ini sedang berlangsung di MK, kita dengarkan cuplikan pernyataan dari juru bicara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Fajar Laksono. Sidang yang terakhir tanggal 23 kemarin ya, itu kan ditentukan di situ. Tanggal 31 itu baru penyerahan kesimpulan para pihak. Para pihak diminta menyerahkan kesimpulan, kan begitu. Menyerahkan kesimpulan itu ya diserahkan ke kepaniteraan. Itu berarti apa? Belum ada pembahasan, karena setelah penyerahan kesimpulan baru akan di RPH-kan, baru akan dibahas, kan begitu. Sesudah dibahas, ya tentu kita tidak tahu juga bagaimana dinamikanya. Sesudah selesai dibahas, diambil keputusan, kemudian drafting putusannya siap, maka segera diagendakan sidang pengucapan putusan. Eva, tadi juga Fajar Laksono menambahkan bahwa kalau secara normatif atau yang diatur dalam Undang-Undang MK sebetulnya tidak ada tenggat waktu dari penyerahan berkas kesimpulan sampai pada pembacaan putusan ini. MK tidak dibatasi dengan masa waktu tertentu untuk membacakan putusan. Tapi kemudian tadi disampaikan bahwa salah satu yang mungkin akan menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menentukan tanggal pembacaan putusan adalah karena tahapan pemilu yang sudah berlangsung saat ini. Sehingga kita akan nantikan kapan persisnya MK akan menggelar pembacaan putusan hasil uji materi Undang-Undang Pemilu. Eva. Iya, Marcel, putusan uji materi sistem pemilu hingga saat ini belum dibacakan, tapi sudah ada statement dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan bocoran putusan dari Mahkamah Konstitusi. Bagaimana respon MK terkait dengan hal ini, Marcel?
MK tadi tetap pada pendiriannya bahwa untuk pembahasan saja belum dilakukan oleh majelis hakim karena masih menunggu tanggal 31 Mei tadi untuk penyerahan kesimpulan. Hakim belum melakukan rapat permusyawaratan sehingga tadi cukup mengherankan sebetulnya kalau melihat pernyataan dari juru bicara MK mengapa kemudian ada pihak lain, dalam hal ini Denny Indrayana, pakar hukum tata negara sekaligus juga mantan Wamenkumham yang mengaku mendapatkan bocoran hasil putusan dari uji materi Undang-Undang Pemilu ini, yang mana menurut Denny hasilnya adalah akan mengabulkan gugatan atau kemudian sistem pemilu ini berubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Bahkan dalam pernyataannya Denny Indrayana mengatakan ada dissenting opinion atau perbedaan suara dari 9 hakim konstitusi di mana 6 diantaranya mendukung agar perubahan sistem ini dilakukan atau menjadi tertutup dan 3 lainnya adalah tetap pada sistem proporsional terbuka. Tentunya terkait dengan adanya pengakuan dari Denny Indrayana ini, tadi juga Fajar Laksono, jubir MK mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada langkah-langkah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, seperti misalnya saat ini sedang didiskusikan secara internal di MK, apakah perlu ada upaya untuk meminta keterangan pihak-pihak terkait atau mengusut secara internal, bahkan juga jika dibutuhkan bisa memanggil orang yang menyampaikan statement tersebut. Ini juga masih digodok secara internal oleh MK, apa tahapan yang selanjutnya akan diambil untuk memastikan independensi MK ini tidak dipertanyakan dalam pembacaan putusan nantinya. Demikian Eva. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda.